Baik, kita langsung saja masuk pada materi pertama, yaitu sumber dan dasar hukum Islam. Dalil sumber hukum dari segi asalnya ini terdiri dari dua macam, yaitu dalil nakli, yaitu dalil-dalil yang berasal dari nas langsung, yaitu Al-Quran dan hadis. Atau yang kedua, dalil akli, yaitu dalil-dalil yang bukan dari nas langsung tetapi dengan menggunakan akal pikiran, yaitu ijtihad. Sebagai dalil dari ijtihad ini bisa kita lihat dari hadis Nabi kepada Muaz ketika Muaz diutus Nabi untuk menjadi khalifah di suatu daerah. Sumber hukum nakli dibagi menjadi tiga, yaitu sumber nakli ilahi Al-Quran. Hukum-hukum yang terkandung di dalam Al-Quran ada tiga macam, yaitu hukum-hukum itiqadiyah, yaitu hukum-hukum yang berkaitan dengan kewajiban para mukallaf untuk mempercayai Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari pembalasan. Sumber-sumber hukum uluhiyah, yakni hukum-hukum yang berkaitan dengan tingkah laku yang berhubungan dengan kewajiban orang mukallaf untuk menghiasi dirinya dengan sifat-sifat keutamaan, menjauhkan dirinya dari sifat-sifat tercela. Hukum-hukum amaliyah, yakni hukum-hukum yang berkaitan dengan perkataan, perbuatan, perjanjian atau muamalah, kerjasama sesama manusia. Sumber nakli atau ilahi, al-sunnah al-hadis. Sunnah qauliyah ialah sabda yang beliau sampaikan dalam beraneka tujuan dan kejadian. Sunnah fi'liyah ialah segala tindakan Rasulullah SAW sebagai Rasul. Sunnah taqririyah ialah perkataan atau perbuatan sebagian sahabat yang telah disetujui oleh Rasulullah SAW. Sumber nakli tabai ijma. Ijma menurut istilah ahli usul ialah kesepakatan para mujtahid kaum muslimin dalam suatu masa peninggal Rasulullah SAW terhadap suatu hukum syar'i mengenai suatu peristiwa. Baik, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh materi kedua. Kepada materi kedua dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elma Apriana, NPM 18210228. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok saya. Sumber hukum akli atau insani. Sumber hukum akli atau insani ini dibagi menjadi dua. Yang pertama qiyas, yang kedua istisna. Qiyas menurut para ahli usul fikih adalah mempersamakan suatu peristiwa yang tidak ada nasnya dengan suatu peristiwa yang sudah ada nasnya, dikarenakan ada ilat hukumnya yang sama. Setiap qiyas ini memiliki 4 rukun. Yang pertama ashal atau pokok, yang kedua fur'u atau cabang, yang ketiga hukum asal, yang keempat ilat. Menurut jumhur para ulama, qiyas ini menjadi hujjah syariat atau hukum syariat bagi hukum-hukum amal perbuatan manusia. Yang kedua adalah istisna. Istisna adalah meninggalkan qiyas yang nyata dan menjalankan qiyas yang tidak nyata atau samar-samar, atau meninggalkan hukum kul'i dan menjalankan hukum istisnai atau pengecualian, disebabkan karena ada dalil yang dibenarkan menurut logika. Maksudnya adalah bila ada seorang mujtahid menjalankan atau menghadapi suatu peristiwa yang tidak ada nas untuk menetapkan hukumnya, sedangkan untuk mencari hukumnya ada dua jalan yang berbeda. Jalan yang pertama adalah jelas memberi ketetapan hukumnya, dan jalan yang kedua itu tidak
jelas atau samar-samar, dan memilih untuk meninggalkan jalan yang nyata untuk menempuh jalan yang samar-samar. Ditinjau dari sanadnya, istisan dibagi menjadi 4 macam, yaitu pertama, istisan yang sanadnya kias. Yang kedua, istisan yang sanadnya urf. Yang ketiga, istisan yang sanadnya nas. Yang keempat, istisan yang sanadnya darurat. Baik, sekian presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maria Olva, NPM 1821020233. Baik, di sini Olva akan melanjutkan presentasi dari pemateri sebelumnya. Kali ini Olva akan menjelaskan materi yang berkaitan dengan metode tajribi. Tajribi artinya adalah eksperimen yang dipakai sebagai metode ilmiah untuk meneliti bidang-bidang empiris. Dan yang termasuk di dalamnya adalah metode observasi. Pengamatan atau observasi adalah aktivitas yang dilakukan terhadap suatu proses atau objek dengan maksud merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya. Untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan demi melanjutkan suatu penelitian ilmu, di dalam penelitian observasi dapat dilakukan beberapa rangkaian dengan tes, kuesioner, rekaman gambar ataupun rekaman suara. Sebenarnya metode ini sudah dipakai pada awal kebangkitan Islam, yakni pada abad ke-9 dan ke-10. Metode ini dirasa sangat efektif mengingat pengamatan terhadap benda-benda melalui alat indera tidak selalu akurat, terdapat kekurangan yang intrinsik terhadap alat indera kita, maka dilakukan metode observasi. Metode tajribi juga harus mengikuti prosedur pengambilan putusan atau kesimpulan bagi suatu pengamatannya. Bagi yang bersifat deduktif ataupun kias, pengambilan kesimpulan dan prinsip-prinsip umum menuju yang khusus, atau deduktif yakni menarik kesimpulan dari objek-objek partikular. Demikian penjelasan materi dari Ulfa. Akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tia Devi Pitaloka, NPM 1821020250. Di sini saya akan melanjutkan untuk menjelaskan mengenai pendekatan kasyifi. Pendekatan kasyifi digunakan oleh para syufi untuk memperoleh pengetahuan secara langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan intuisi sebagai instrumennya dan bukan melalui nalar. Dalam pengembangan metode pemikiran Islam, pendekatan kasyifi juga dikenal sebagai pendekatan irfani. Kata irfan di kalangan para syufi digunakan untuk menunjukkan jenis-jenis pengetahuan yang tertinggi yang dihadirkan dalam kolbu dengan cara kasyif dan ilham. Pendekatan irfani merupakan sebuah pendekatan yang dikembangkan oleh kaum arif untuk mengeluarkan makna batin. Melalui pendekatan ini, makna hakikat atau makna terdalam di balik teks dan konteks dapat diketahui. Dalam paradigma bayani, lebih melihat teks sebagai sebuah fenomena kebahasaan. Sementara dalam paradigma irfani melihat teks sebagai sebuah simbol dan isyarat yang menuntut pembacaan dan penggalian makna. Pendekatan irfani atau pendekatan kasyifi memiliki dua tugas penting. Yang pertama, membaca makna terdalam dari simbol-simbol dan isyarat-isyarat teks keagamaan. Yang kedua, membaca makna-makna terdalam dari simbol-simbol dan isyarat-isyarat yang terkandung dalam bentuk-bentuk seni tradisi atau budaya lokal. Contoh pendekatan kasyifi. Dalam memahami sifat-sifat Tuhan, tidak didekati secara mistik, ritual, atau bahkan formalnya belaka, tetapi lebih ditangkap dimensi semangatnya yang dapat berimplikasi pada perubahan sikap melalui proses internalisasi secara intens, yang oleh Al-Ghazali disebutkan dengan istilah budi pekerti dengan budi pekerti Tuhan, sejalan dengan kesanggupan manusia. Sebagai contoh, jika kita mengetahui bahwa Tuhan Maha Mengetahui dan Maha Pencipta,
maka seharusnya kita berupaya untuk mengembangkan penelitian dalam arti seluas-luasnya untuk memperoleh ilmu agar dapat menciptakan karya dalam berbagai bidang yang bermanfaat bagi manusia-manusia lainnya. Jika kita melihat kepada metode memahami Islam dalam kasus Majelis Tajrih Muhammadiyah sebagaimana yang diungkapkan oleh Mufti Ali, kita mengetahui bahwa Majelis Tajrih Muhammadiyah yang didirikan pada tahun 1927 sebagai hasil Kongres ke-16 di Pekalongan bertugas untuk membahas dan menentukan masalah-masalah hukum Islam. Jika kita mempelajari pelaksanaan organisasi tersebut, maka ada beberapa prinsip yang melandasi pemikiran ketajrihan Muhammadiyah, yaitu yang pertama, prinsip kenisbian akal. Yang kedua, prinsip tidak berorientasi kepada orang ataupun mazhab. Yang ketiga, prinsip keterbukaan dan toleransi. Menurut Majelis Tajrih, dalam merumuskan masalah-masalah syariah, baik dalam arti luas yang meliputi persoalan-persoalan akidah maupun dalam arti yang sempit yang hanya sebatas pada aspek hukum fikih saja, akal tidak memainkan peran paling dominan oleh karena kemampuannya yang sangat terbatas dan nisbi adanya. Berbeda dengan aliran rasionalis dalam hukum Islam seperti yang ditokohi oleh Abu Hanifah yang bahkan dikatakan sebagai orang yang kadang-kadang mendahulukan qiyas atau hadis, Majelis Tajrih tampak sebagai lebih berorientasi kepada nas dan memberikan porsi yang kecil pada pemikiran dalam menetapkan hukum.